Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita belajar tema 1 tentang hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang ungkapan, matematika tentang bilangan cacah, dan SBDP tentang pola irama. Adapun tujuan pembelajarannya, pertama, supaya siswa dapat mengetahui pentingnya hidup rukun di rumah. Kedua, supaya siswa dapat menyebutkan contoh melaksanakan hidup rukun, saling berbagi dan tolong-menolong di rumah. 3. Supaya siswa dapat menjalankan hidup rukun dimanapun berada. 4. Siswa dapat memahami arti dari kata ungkapan. 5. Siswa dapat memahami nilai tempat bilangan cacah dan penjumlahan bilangan cacah. Sekarang kita masuk subtema 1, hidup rukun di rumah. Sebelum masuk hidup rukun di rumah, kita harus tahu dulu apa itu hidup rukun. Hidup rukun adalah hidup yang aman, damai, dan tentram, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi di antar sesama manusia. Di rumah kita harus rukun dengan anggota keluarga atau dengan siapa saja yang ada di rumah. Siapa saja anggota keluarga atau siapa saja yang ada di rumah anak bapak, tentunya anak bapak sudah tahu ada ayah, ibu, saudara, kakak atau adik, kemudian ada juga mungkin nenek, kakek, dan saudara lainnya. Maka kita harus bisa menerapkan hidup rukun dengan semua yang ada di rumah dan dengan saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Contoh hidup rukun di rumah. Anak bapak bisa perhatikan gambar. Yang pertama yaitu makan bersama keluarga. Ya, itu adalah salah satu contoh hidup rukun di rumah. Kemudian gambar yang kedua, bermain bersama di rumah. Kalau yang punya kakak, main bersama kakak, yang punya adik, main bersama adik. Kemudian contoh yang berikutnya, bekerja bakti atau bergotong royong membersihkan rumah. Kalau di sini gambarnya pekarangan rumah. Ya, jadi setiap anggota keluarga memiliki tugas masing-masing. Kemudian gambar yang keempat, contoh hidup rukun di rumah yaitu belajar bersama di rumah. Nah, sekarang kita masuk kepada pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang ungkapan. Mungkin anak bapak baru pertama kali mendengar kata ungkapan. Di sini bapak jelaskan yang dimaksud dengan ungkapan adalah gabungan kata atau gabungan dua buah kata yang memiliki makna atau arti yang baru. Nah, langsung kita lihat contoh. Contoh yang pertama yaitu anak buah. Anak buah di sini bukan berarti anak itu mempunyai buah, tetapi artinya itu adalah bawahan. Bawahan itu misalnya kalau di tempat kerja itu disebut juga dengan karyawan. Yang kedua, buah tangan. Buah tangan artinya oleh
oleh-oleh. Kemudian ada lagi banting tulang, itu artinya kerja keras. Kemudian ada bunga tidur, itu artinya mimpi. Kemudian angkat kaki, artinya pergi. Dan masih banyak lagi contoh ungkapan yang lain. Kemudian contoh ungkapan dalam kalimat. 1. Ferry adalah tangan kanan bosnya di kantor. Artinya Ferry menjadi orang kepercayaan di kantor. Yang kedua, Andi membawa buah tangan dari kampung. Artinya Andi membawa oleh-oleh dari kampung. Kemudian yang ketiga, ayah banting tulang mencari nafkah untuk keluarga. Artinya ayah kerja keras mencari uang untuk keluarga. Nah, sudah paham kan yang dimaksud dengan ungkapan? Sekarang kita lanjut matematika, yaitu tentang bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya yang bernilai positif. Sekarang kita lihat menghitung jumlah benda dengan bilangan cacah. Anak Bapak bisa perhatikan gambar. Yang pertama, ada berapa ini? Jeruk. Ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 jeruk. Berarti bilangan cacahnya 3. Kemudian ini gambar apel. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti bilangan cacahnya 9 apel. Selanjutnya topi. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 topi. Itu cara menghitung jumlah benda dengan bilangan cacah. Kemudian mengenal nilai tempat bilangan cacah. Nah, nilai tempat dapat diartikan sebagai nilai suatu angka dalam suatu bilangan tertentu. Nilai tempat suatu angka mempunyai tingkatan sesuai letak bilangan tersebut. Misalnya nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Pada angka 1, 2, dan 3, nilai tempatnya adalah satuan karena terdiri dari satu angka. Kemudian pada angka 25, pada angka 25 dibaca 25. Nilai tempatnya angka 2 bernilai puluhan, angka 5 bernilai satuan. Ya, itu untuk 2 angka. Sekarang kita lihat yang 3 angka. Pada angka 135 dibaca 135. Angka 1 bernilai ratusan, angka 3 bernilai puluhan, dan angka 5 bernilai satuan. Paham kan anak-anak? Bapak harap anak-anak bisa paham. Selanjutnya mengenal penjumlahan bilangan cacah. Contoh 137. Tadi kita baca 137 ditambah 33 ditambah 9. Nah, dapat diselesaikan dengan cara di sini Bapak buat ini R artinya ratusan, P puluhan, S satuan. Nah, angka pertama 137 berarti satunya ratusan, tiganya puluhan, 7-nya satuan. Nah, kita taruh, bisa kita jumlahkan dengan mencari ke bawah. Kemudian angka 33 kita taruh di bawahnya. Tapi disesuaikan dengan nilainya. Berarti kalau yang 33, tiga yang pertama itu puluhan, tiga yang kedua satuan.
Nah, kemudian ditambah 9. Nah, karena dia satu angka, itu berarti satuan. Nah, jadi kita sejajarkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan. Baru kita tambahkan. Nah, kita tambahkan 7 tambah 3, 10 tambah 9, 19. Kita tulis 9, satunya kita sisip di atas. Kemudian kita tambahkan 1 tambah 3, 4 tambah 3, 7. Nah, kemudian satunya ini kita turunkan. Jadi 179. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran SBDP, Seni, Budaya, dan Prakarya. Temanya tentang mengenal panjang pendek irama lagu. Panjang pendek irama lagu disebut juga dengan pola irama. Kita dapat membedakan panjang dan pendek irama lagu setelah kita menyanyikan suatu lagu. Bisa dipraktekkan pada lagu yang ada pada buku paket berjudul Paman Datang. Bunyi panjang akan terdengar lebih lama ketika dinyanyikan dibandingkan bunyi pendek. Oke, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran 1 kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan tugas Ananda semua untuk hari ini yaitu memahami pembelajaran pada subtema 1 pembelajaran 1 dan mengerjakan latihannya dimulai dari halaman 4 sampai halaman 14. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.